Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Surahman dengan nomor NIM 23010121130060. Di sini saya dari kelompok 3 kelas A dengan prodi peternakan. Hai, perkenalkan nama saya Haya Farafifah. Saya biasa dipanggil Haya. Nomor induk mahasiswa saya 23010121120004. Saya dari kelas A, program studi peternakan. Halo, perkenalkan nama saya Alvin Siden dengan NIM 23010121120036. Saya dari kelas A dengan program studi peternakan. Halo, nama saya Putri Surya Gumilar, biasa dipanggil Yaya. Nomor induk mahasiswa saya 2301121130068. Saya dari kelas A, program studi peternakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Slamet Nugroho dengan NIM 2301111211300073 dari Fakultas Peternakan dan Pertanian jurusan Peternakan kelas A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Reski Tiurma dengan nomor induk mahasiswa 230101211361 kelas A dari program studi peternakan. Halo, perkenalkan nama saya Patricia Putri Zabrina, biasa dipanggil Uci. Nomor induk mahasiswa saya 230110121200039. Saya dari kelas A, program studi peternakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Laboratorium 5. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data sesuai dengan Hartuti yang menyatakan bahwa statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Nah, singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Nah, statistika merupakan hasil data yang ditampilkan bisa dalam bentuk tabel hingga grafik. Nah, tujuannya adalah untuk mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Nah, di sini teknik sampling adalah sebuah metode atau cara yang dilakukan untuk menentukan jumlah dan anggota sampel. Nah, teknik sampling yang digunakan juga harus disesuaikan dengan tujuan dari penelitian. Populasi terdiri dari sekumpulan individu yang bersifat heterogen terbatas. Distribusi sampling merupakan faktor terpenting dalam analisis statistik karena memberikan penyederhanaan utama dalam perjalanan ke interferensi statistik. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pada materi laboratorium 5. Yang pertama itu ada dapat menjelaskan sebaran sampling rata-rata, dan yang kedua dapat menjelaskan sebaran sampling baku. Sebaran sampling rata-rata. Sebaran sampling rata-rata adalah distribusi sebaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel. Sesuai pernyataan dari Imron tahun 2017 yang menyatakan bahwa distribusi sampling rata-rata dapat diartikan sebagai sebaran data distribusi probabilitas rata-rata yang ukuran samplingnya diambil dari populasi. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Surahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari sebaran sampling rata-rata. Selamat menyaksikan. Ini adalah contoh soalnya. Sebuah populasi bobot badan kambing siap disembelih masing-masing 56, 58, 50, 60, dan 54. Perhatikan semua kemungkinan sampel sebesar 2 yang dapat diambil dengan pengembalian. Dari populasi tersebut, tentukan 1. Rata-ratanya, kemudian simpangan baku, dan yang ketiga rata-rata dari sebaran sampling rata-rata. Diketahui datanya adalah luar sana banyak sekali kejadian-kejadian 56, kemudian bisa kemudian 58,
kemudian 50, pengertiannya menjadi 60, dan sesuatu 54. Untuk N bersifat bilangan real sama dengan 5 dan N kecil sama dengan 2. yang N. Untuk soal yang pertama mencari rata-rata Bahasa ini bahasa diskrit dan atau mu sama dengan mudah-mudahan masih ingat itu. jumlah dari seluruh data yaitu 56 Seperti apa? tambah Oke, 58 saya akan ditambah mengajak 50 Anda tambah 60 ingat kembali tambah 54 tentang apa itu dibagi dengan jumlah yang serta dan yaitu kontinu terhadap data. 5, Mudah-mudahan Anda masih ingat terus. yaitu sama dengan 278 per 5 Contohnya adalah sama dengan 55,6. Kemudian kita mencari simpangan baku dengan rumus akar dari setiap data ini dikurangi dengan rata-rata, lalu dikuadratkan, dijumlahkan semua, dibagi dengan jumlah data dikurangi 1. Ini dikurangi 1 karena datanya tidak melebihi 30. Didapatkan akar 0,16 tambah 5,76 tambah 31,36 tambah 19,36 tambah 2,56. Kemudian didapatkan atau sama dengan akar dari 59,2 dibagi dengan 4 yaitu sama dengan 14,8 dan didapatkan hasil akhirnya adalah 3,85. Kemudian yang ketiga adalah mencari rata-rata dari sebaran sampling rata-rata. Rata-rata dari sebaran sampling rata-rata. Di sini saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Ini adalah tabel yang saya buat tadi. Ini 56. Ini merupakan data pertamanya. Kemudian koma dengan 56, 58 ini adalah dari data pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini dan seterusnya. Dan setiap sampel ini dicari rata-rata terlebih dahulu, kemudian rata-rata ini dijumlah dari rata-rata yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Didapatkan mu x bar sama dengan jumlah rata-rata tadi adalah 1390 dibagi dengan banyaknya data yaitu 25 sama dengan 55,6. Kita ketahui bahwa mu x bar sama dengan mu, jadi hasil ini adalah tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu tadi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebaran sampling simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran sebaran statistik yang paling lazim yang mengukur bagaimana data tersebar. Simpangan baku digunakan untuk melihat selisih nilai penyimpanan antara hasil satu pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan yang lainnya. Sedangkan koefisien variasi digunakan untuk melihat sebaran data dari rata-rata hitungnya untuk melihat ketelitian atau presisi suatu pemeriksaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari sampling simpangan baku. Contoh soal yang pertama yaitu 35 dari sampel random sebanyak 500 angkatan kerja dijumpai sedang menganggur. Buatlah interval keyakinan proporsi pengangguran di daerah itu dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 90%. Untuk menjawabnya adalah, misalkan X sama dengan banyaknya pengangguran, diketahui X sama dengan 35, N sama dengan 500, P sama dengan X per N sama dengan 35 per 500 sama dengan 0,07. A sama dengan 10% sama dengan 0,05. Jadi, hitung deviasi standar dengan SP
sama dengan akar dari P dalam kurung 1 min P per N sama dengan akar dari 0,07 dalam kurung 1 min 0,07 per 500, dan hasilnya ditemukan adalah 0,011. Contoh soal selanjutnya adalah, misalkan X adalah populasi dengan tinggi siswa di sekolah dengan distribusi normal, rata-rata 170 cm dan standar deviasi adalah 10. Anda bertugas memilih 30 sampel dan mengukur tinggi badan mereka. Berapa kemungkinan tingginya kurang dari 165 cm? Jawab, cara mencarinya adalah Z sama dengan X bar min rata-rata populasi per standar deviasi populasi per akar N sama dengan 165 min 170 per 10 per akar 30, dan ditemukan Z sama dengan min 2,74. Jadi P dalam kurung Z kurang dari min 2,74 sama dengan 0,0031, dan dapat disimpulkan bahwa probabilitas 30 siswa yang dipilih secara acak memiliki tinggi kurang dari 165 cm adalah 0,031 atau 0,31%. Nah, setelah praktikum kali ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam materi statistika dijelaskan mengenai sebaran sampling rata-rata dan sebaran sampling simpangan baku, di mana sebaran sampling rata-rata dapat diartikan sebagai sebaran sampel dari suatu populasi yang didapat dengan menghitung statistika rata-rata untuk sejumlah besar sampel yang diambil dari populasi yang sama. Nah, dan simpangan baku sendiri adalah ukuran sebaran statistik yang paling lazim yang mengukur bagaimana data itu tersebar. Berikut kesimpulan yang dapat kita ambil. Terima kasih. Sekian video penjelasan materi pada laboratorium 5 dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau dalam penjelasan materi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.